Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adisa Suci Salsabila dengan NIM 19117010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk anak kelas 4 sekolah dasar. Koperasi adalah suatu badan hukum yang terbentuk atas asas kekeluargaan yang dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, koperasi dibentuk di mana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya adalah kegiatan di dalam kantor koperasi. Yang pertama, menabung simpanan para anggota. Yang kedua, menyalurkan kredit atau pinjaman kepada para anggota. Yang ketiga, menyediakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang keempat, membeli dan memasarkan barang. Yang kelima, memberi layanan jasa kepada para anggota. Yang selanjutnya ada jenis-jenis koperasi secara garis besar. Yang pertama ada koperasi konsumen, adalah koperasi yang para anggotanya para konsumen yang membutuhkan barang jasa tertentu. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa tertentu. Yang ketiga ada koperasi produksi, adalah koperasi yang melakukan pengubahan bahan baku menjadi suatu produk. Yang keempat ada koperasi kredit atau simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha, adalah koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya. Yang selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan anggotanya. Yang pertama ada koperasi pegawai negeri yang berisikan para pegawai negeri baik pusat maupun daerah. Yang kedua ada koperasi pasar yang berisikan para pedagang di pasar. Yang ketiga ada koperasi unit desa. Yang keempat ada koperasi sekolah yang berisikan guru, karyawan, dan siswa. Yang kelima ada koperasi peternakan, dan yang keenam ada koperasi perikanan. Yang selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada koperasi primer, adalah koperasi yang didirikan minimal oleh 20 orang. Dan yang kedua ada koperasi sekunder, adalah koperasi yang didirikan minimal 3 koperasi primer. Yang selanjutnya adalah manfaat menjadi anggota koperasi. Yang pertama, anggota koperasi dapat meminjam uang dengan bunga yang lebih rendah. Yang kedua, anggota koperasi dapat membeli barang pokok dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, adanya pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun yang dilakukan secara adil dan merata pada semua anggota koperasi. Manfaat yang lainnya adalah setiap anggota koperasi dapat berlatih, berorganisasi, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada jenis usaha koperasi berdasarkan jenis koperasinya. Yang pertama ada koperasi produksi, mempersiapkan bahan baku seperti pupuk dan bibit padi untuk petani. Yang kedua, koperasi konsumsi, menyediakan bahan pangan seperti tepung, gula, telur, dan kopi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, menyediakan simpanan uang untuk para anggotanya. Yang selanjutnya kegiatan koperasi sebagai usaha untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Yang pertama adanya pemenuhan kebutuhan air untuk daerah yang sulit air. Yang kedua melakukan penghijauan pembibitan rumput sebagai pakan peternak. Yang ketiga adanya pelatihan dan pendidikan manajemen keuangan. Dan yang keempat pemberian bunga pinjaman yang lebih murah. Yang selanjutnya peran dan fungsi koperasi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.